Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya kita bisa ketemu langsung di sini. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita, ada baiknya kalau kita kenalan dulu nih. Kenalin, nama aku Kartika Salma. Di sini aku jadi host, aku dari angkatan 2020 Informatika. Di Kenalin sini aku Devan Yaka Bekasira Yusuf. Gak apa-apa. Sautan asik. Saya dari angkatan 2019. Terus di sini ada dua narasumber kami. di sini ada Mbak Syuda. Halo, saya Syuda Farunisa dari Informatika 2020. Dan saya sendiri Nanang Kurniawan dari Informatika 2020 juga. Oke, jadi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai tantangan transaksi jual beli dalam transaksi jual beli online. Benar. Mengenai rukun sama syaratnya nih, benernya sah nggak sih transaksi kita kalau kita transaksinya pakai online gitu? Oke, yang pertama kita bakal nanya dulu nih, pernah nggak sih kalian belanja online? Sering sih Mbak, kayak Sering banget. sekarang kan kayak serba online gitu ya. Jadi apa-apa online, jadi apalagi belanja pasti sering banget di marketplace gitu. Kalian kan sering nih, tapi pernah nggak sih kepikiran tentang sebenarnya sah nggak transaksi yang kalian lakuin? Mungkin bicara dari rukun nih Mas. Oke. Kalau dari pengetahuanku sendiri ya, kita bicara tentang rukun dari jual beli itu secara garis besarnya itu ada 3. Yang mana yang pertama itu rukunnya itu adalah adanya penjual sama pembeli di dalam suatu transaksi jual beli itu. Dan dimana kita tahu ya di marketplace itu pasti dong ada yang namanya penjual dan ada pasti yang namanya juga pembeli. Contohnya itu seperti aku sama Mbak Syuda, kami kan salah satunya sebagai pembelinya di situ. Dan berlanjut ke rukun yang kedua itu pasti ada barangnya. Jadi kalau suatu jual beli, proses jual beli yang nggak ada barangnya itu kan nggak mungkin. Nah, sedangkan di marketplace itu pasti ada barangnya. Maka dari itu rukun yang kedua ini menurut kami aman ya di marketplace karena barangnya itu ada. Dan berlanjut ke rukun yang ketiga itu bisa kita sebut dengan akad. Nah, ini yang seringkali membuat kita sanksi soal akad. Kenapa tuh kalau ada sanksi itu? Karena gini, kan sebenarnya akad itu bisa kita bilang sebagai suatu kesepakatan ya, suatu kesepakatan yang dihasilkan oleh proses tawar menawar yang dilakukan oleh penjual sama pembeli. Nah, sedangkan biasanya kita kan kalau setelah transaksi konvensional itu akadnya jelas diucapkan secara lisan antara penjual dan beli. Saya deal, oke, harga segitu dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau di marketplace kan itu nggak bisa. Transaksi yang terjadi itu didasarkan atas kita mengklik suatu tombol beli gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Kan transaksinya itu nggak ada akad yang secara lisan. Ibaratnya kayak gitu. Jadi banyak pertanyaan nih yang timbul. Ini tuh transaksinya bener-bener sah apa enggak sih? Gitu menurut aku. Kalau gitu berarti secara syarat memenuhi nggak sih? Kalau dari sudut pandang aku ya, dari sudut pandang aku sih memenuhi. Karena apa? Karena sebenarnya yang kita balik lagi dari definisi dari akad tadi adalah suatu kesepakatan yang dihasilkan dari proses tawar menawar antara penjual sama pembeli. Nah, artinya kan kesepakatan itu sebenarnya nggak harus melulu diucapkan atau secara lisan. Nah, kita ambil contoh aja di proses jual beli bagi penduduk di daerah Minang khususnya itu jual beli sapi biasanya. Jual beli sapi yang terjadi di sana itu kebanyakan dilakukan transaksinya itu unik banget. Kenapa unik? Karena transaksi yang terjadi itu proses tawar menawarnya itu menggunakan bahasa isyarat tangan. Jadi ketika terjadi proses jual beli itu deal atau tidaknya itu diisyaratkan dengan tangan yang ditutupi oleh mungkin kain. Kainnya bisa dalam bentuk sarung, bentuk handuk, bentuk topi dan sebagainya. Jadi tidak secara lisan. Melihat dari katakanlah masalah studi kasus yang dilihat dari masyarakat sekitar ini, tentunya menurut aku sah-sah aja kalau kita melakukan proses transaksi di marketplace dalam bentuk akadnya menekan tombol kayak gitu. Kalau contoh lainnya ada nggak sih? Kayak
mungkin tadi kan udah dibilang Mas Anang juga ya. Jadi akad tuh nggak melulu dari lisan, nggak melulu dari tulisan gitu. Jadi bisa bil isyarah juga dari isyarat gitu. Nah, kalau Mas Anang tuh kan tadi bilang mengenai ada di suatu daerah, di daerah Minang tuh. Kalau di kehidupan kita sehari-hari nih, misalnya kita ke minimarket gitu kan, kita datang, kita mau milih barang nih, misalnya kita mau beli mie nih, misalnya mie-nya harganya 5.000, kita udah lihat harganya, kita ambil, terus kita ke kasir, kita bayar, terus nanti kita tertera juga ya, mbak kasirnya kan ngitung tuh berapa nih, terus nanti tertera harganya, terus kita tuh setuju nih harganya udah sama yang tertera di sebelumnya, kemudian kita membayarkan, mbaknya juga ngasih kita barangnya lalu pergi pulang. Itu tuh kan kayak kita nggak ada bilang apa-apa, nggak ada ucapan saya beli ini, terus kita nggak ada kayak minta kwitansi ditulis ini gitu kan, jadi ya langsung aja, jadi tuh kayak tersirat gitu aja secara isyarat gitu. Nah kalau di marketplace tadi kayak kata Mas Nana kan dengan klik aja ya, nah dia tuh misalnya nih kita udah ngelihat barang, kita udah setuju dengan deskripsinya, udah setuju sama barangnya, terus abis itu kita kan check out tuh ya, biasa di salah satu marketplace. Terus kita kan ngelakuin pembayaran tuh, misalnya di salah satu marketplace Shopee, ada yang pakai Shopee Pay, atau mungkin kita mau bayar lewat bank kali ya. Nah kalau Shopee Pay itu kan dia nanti kita tuh bisa pakai Face ID, atau misalnya pakai password untuk Shopee Pay-nya. Nah kalau bank, kita masukin kode pembayaran, terus kita masukin password untuk pengiriman juga. Nah saat kita klik konfirmasi untuk bayar itu, disitulah letak si akadnya ini gitu. Jadi bisa dibilang akad secara tersirat kalau di belanja online tuh di bagian itunya gitu. Oke, berarti transaksi tadi buat tantangannya berdasarkan rukun udah bisa dibilang aman lah ya. Terus kalau berdasarkan syaratnya nih, udah aman belum? Syarat dari sisi mazhab mungkin ada dua sisi. Kita bicara nanti yang secara umum bakalan disampaikan sama Mas Nanang kali ya. Kalau dari sisi saya, mungkin saya pernah nonton salah satu YouTube dari Buya Yahya. Jadi Buya Yahya ini ngejabarin syarat sahnya jual beli itu dari beberapa mazhab. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Maliki, sama Abu Hanifah. Nah untuk mazhab Syafi'i ini tuh lebih ketat gitu. Jadi mazhab Syafi'i ini mengharuskan pembelinya tuh harus ngelihat barangnya gitu. Jadi nggak boleh kayak online, cuman bisa lihat di displaynya aja gitu. Sedangkan kalau karena kita udah perkembangan zaman kan ya, terus juga sekarang serba online, sekarang itu kita bisa ngelihat ke mazhab Maliki gitu. Nah mazhab Imam Malik ini ngebolehin beli barang kalau misalnya sifat-sifatnya itu sudah dijabarin. Kalau misalnya di marketplace kan kita ada di deskripsinya tuh ya, terus juga display barangnya juga ada gambar-gambarnya. Nah kalau misalnya kita udah setuju itu mau beli, itu diperbolehkan sama mazhab Maliki. Sedangkan mazhab Abu Hanifah ini lebih mudah lagi. Misalnya nih saya punya handphone nih mau dijual, terus saya bilang ke Mas Bakar atau sama Mbak Salma nih, Sal, aku mau nih jual HP, terus Mbak Salmanya, oke deh sini aku beli gitu. Gampang banget ya ternyata. Bilang sifatnya udah dibolehin gitu. Nah tapi dari semua mazhab ini itu bilangin kalau misalnya ujungnya bakal ada yang namanya khiyar. Nah khiyar itu tuh kayak misalnya udah nyampe barangnya, udah kita lihat terus kita nggak sesuai sama yang kita mau tuh, nanti kita tuh berhak untuk membatalkan. Nah untuk kalau misalnya untuk kerugiannya, misalnya biaya ongkir atau biaya packingnya itu mungkin nanti bisa ditanggung bersama. Begitu sih kalau dari sisi mazhab. Oke, bisa aku lanjutin ya Mbak. Jadi kalau dari pengetahuanku lagi, itu tuh kalau kita mencoba membahas tentang syarat jual beli, itu tentu saja bisa panjang banget ya. Bisa panjang banget dan tentu saja bisa bikin ragu. Banyak dari kita yang ragu apa ini nanti proses transaksinya itu sah apa enggaknya hanya karena syarat itu. Nah, tapi nggak apa-apa lah, mumpung kita di sini ada kesempatan buat diskusi bareng. Nah, coba kita bedah. Nah, kalau dari syarat sendiri secara garis besarnya itu ada 6. Sekali lagi ada 6. Yang pertama itu selama penjual sama pembelinya ini saling ridho. Jadi ketika kedua orang yang ada di situ atau sebagai penjual dan pembeli itu ridho, maka proses transaksi jual belinya itu dianggap sah. Itu yang pertama. Yang kedua itu kita berbicara tentang mampu tidaknya seorang yang melakukan transaksi di situ dalam melakukan transaksinya. Nah, kadar mampu di sini tuh parameternya apa?
parameternya itu lebih ke dia itu balik, berakal, dan dewasa. Nah, contohnya aku kan itu udah balik, alhamdulillah juga berakal. Ya, alhamdulillah. Dan tentunya udah dewasa dong, udah dewasa. Nah, maka dari itu apapun yang aku transaksikan secara sadar itu bisa dianggap sebagai sah karena adanya 3 syarat tadi. Oh, iya. Balik, berakal, dan dewasa. Iya. Itu. Itu berarti syarat suatu kemampuan seseorang buat bertransaksi ya. Terus kalau misal nggak mampu gitu gimana? Nggak mampunya dari mana ya? Nggak Maksudnya? mampu dari yang tadi balik, berakal, sama apa satu lagi? Dewasa ya? Iya. Nah, itu. Oke, kita ambil contoh aja ya yang konkret. Baru-baru ini ada nih berita yang bisa bikin kita kalau denger geleng-geleng banget. Beritanya itu apa? Beritanya itu adalah berhubungan sama aplikasi TikTok. Dimana kan aplikasi TikTok itu ada fitur yang namanya TikTok Shop. Iya. Dan kita tahu kan zaman sekarang tuh hampir semua orang itu pegang HP. Bahkan anak kecil pun Iya. pegang HP. Nah, baru-baru ini tuh ada beberapa anak kecil yang melakukan proses transaksi di TikTok Shop itu tanpa sepengetahuan orang tuanya. Nah, itu bisa masuk ke suatu transaksi yang nggak sah karena kemungkinan dia belum balik dan dia itu bisa dikatakan belum dewasa. Dan soal berakal itu lebih ke ini, kan dia itu melakukan proses transaksi hanya karena ingin Iya. pengen, kok bagus dan sebagainya, tanpa melihat sisi manfaatnya kayak gitu mungkin. Oke, jadi intinya kalau belum balik terus bukan nggak berakal juga sih sebenarnya, tapi belum dewasa. ya belum dewasa, jadi kayak beli itu tuh bisa dibilang nggak sah ya transaksinya. Benar banget. Oke, bisa lanjut ke syarat yang lainnya ya. Oke. Syarat yang lainnya itu adalah proses transaksi yang ketiga. Syarat yang ketiga maksudku itu proses transaksi itu dilakukan oleh pemilik atau atas izin pemilik. Nah, itu yang ketiga. Kalau dalam bentuk marketplace itu insya Allah aman. Soalnya kan itu udah melalui beberapa konfigurasi yang ditetapkan atau syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak marketplace-nya ya. Nah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat itu seminim-minimnya barang yang dijual itu adalah manfaatnya itu berbentuk mubah. Jadi mubah atau boleh. Jangan sampai barang yang diperjualbelikan di proses transaksi jual beli itu adalah barang yang haram. Sedangkan jika kita merujuk ke marketplace sendiri, nah tentu saja kan udah ada nih spesifikasinya yang telah ditetapkan oleh pihak marketplace-nya tentang barang-barang yang boleh dijual di situ. Nah, jadi menurut kami itu tuh aman sih kalau karena barang haram tuh kayaknya nggak mungkin boleh masuk di marketplace kayak gitu. Dan yang syarat kelima itu lebih ke barang yang dijual itu jelas. Jadi jangan sampai barang itu nggak jelas gitu loh, apakah ada atau tidaknya. Karena sebenarnya barang yang nggak jelas yang diperjualbelikan itu nanti bisa masuknya ke horor kayak gitu. Oh, masuk ke horor. Terus contohnya sendiri ada nggak? Kalau contohnya sendiri itu mungkin proses jual beli yang menggunakan sistem ijon. Sistem ijon itu kayak jual beli buah mangga yang masih berada di atas pohonnya, dimana buah mangga itu belum masak. Nah, kayak gitu. Dan contoh lainnya yang bisa kita ambil itu yang berhubungan tentang marketplace atau transaksi yang modern, itu adalah sistem jual beli dropshipping. Nah, tapi perlu diingat lagi ya, ini beda lagi dengan PO. Nah, sedangkan PO itu walaupun proses transaksinya jauh-jauh hari, tapi kan itu barangnya udah yakin jelas gitu, bakal ada kayak gitu. Iya. Itu tuh akhir-akhir ini semenjak yang ada pandemi itu kan, itu kayak tadi yang transaksi dropshipping tuh, itu kayak jadi lebih ngetrend kan. Nah, itu sebenarnya dropshipping itu gimana sih? Sistemnya. Gimana ya, Kak? Sebenarnya dropshipping itu terkenal baru-baru ini juga ya, semenjak pandemi. Jadi sebenarnya skema singkatnya itu bisa dibilang dropshippingnya itu sendiri tuh dibilang metodenya gitu, metode jual beli secara online. Kalau misalnya
dropship itu sebutan untuk toko online-nya. Nah, satu lagi itu ada namanya apa ya? Satu lagi lupa. Dropshipper. Dropshipper itu orangnya. perusahaan yang perusahaan. nyediain barangnya gitu. Jadi misalnya nih kita mau mesen lewat dropshipping itu. Nanti kita mesen ke toko online-nya, terus kita udah bayar biaya pengiriman juga. Nah, nanti toko online-nya ini tuh minta barang ke si dropshipper yang nyediain barang-barang yang sesungguhnya ada gitu. Nah, kalau misalnya udah dikasih barang, udah dikasih uangnya sama si toko online-nya, udah dikasih biaya pengirimannya juga, nanti yang ngirimin barangnya itu si dropshipper-nya ini gitu, si perusahaan yang punya barangnya gitu. Jadi nanti dia yang ngirimin ke konsumennya langsung gitu. Nah, dropshipping ini juga harus dipastiin barangnya udah ada gitu. Jadi yang kata Mas Anang tadi kan, nggak boleh sampai ada namanya unsur horor gitu. Jadi diusahain barangnya udah ada, udah jelas, maka bolehlah kita pakai sistem dropshipping ini. Oke, jadi kesimpulannya dropshipping itu sebenarnya dibolehin apa enggak gitu? Oke, jadi dropshipping ya. Kalau misalnya tadi kan yang nyediain barang tuh si dropshipper ya, si Dropshipper, perusahaannya. Jadi kalau misalnya si dropshippernya ini udah memastikan nih barang yang dijual itu ada, jelas dan sesuai deskripsi yang tertera di marketplace misalnya, diperbolehkan. Tapi kalau misalnya kayak masih ragu-ragu, misalnya kayak dia mau mesen 10 sepatu misalnya. Iya. Terus yang ada tuh cuma 5 sepatu, tapi tetap diterima tuh. Oh. Kan itu kayak sebenarnya barangnya nggak ada nih, tapi tetap diterima supaya untung gitu kan. Nah, jadinya tuh bisa dibilang kan nggak jelas masih ya ada atau nggak barangnya. Nah, itu tuh nggak diperbolehkan di sistem dropshipping yang seperti itu. Oke. Gitu. Itu berarti karena horor ya. Kayaknya aku pernah ada dengar satu sebutan lagi tuh kayaknya apa sih? Bentar. Jalan. Oh iya, jala. Oh jala tuh gimana sih? Iya. Kalau gini, sebenarnya kan horor sama jahalah itu beda jauh. Kalau kita bicara soal horor tadi kan itu barangnya harus jelas. Sedangkan kalau kita bicara dengan jahalah itu lebih ke kualitas dari barangnya. Maksudnya barang Udah yang ada ya? diperjualbelikan itu tuh harus benar-benar hadir ketika terjadinya akad di situ. Jadi barangnya itu jelas. Katakanlah kita beli sepatu tadi, sepatu dia pengennya sepatu bola. Nah, barangnya tuh bener sepatu bola gitu loh. Jangan sampai nanti sepatu running gitu loh di situ. Jadi betul-betul udah ada dan jelas pas akad di situ. Dan contoh lainnya yang bisa kita ambil ketika kita masuk ke suatu transaksi yang jahalah itu contohnya lebih ke ini. Ketika kita beli baju thrift di marketplace, yang bentukannya itu bajunya ada banyak di situ. Satu bol. Satu bol, benar satu bol. Nah, itu kan kita tuh nggak tahu apakah semua baju yang ada di situ yang kita beli itu kualitasnya baik dan layak pakai apa Bener juga enggak. ya, kita nggak tahu udah bentuk kayak Aja. apa. Soalnya kita langsung beli satu karung gitu. Nah, Bener-bener. kayak gitu. Baru tahu. Jadi ternyata beda ya jalan sama. Jauh beneran. Ya, Betul. Aku pikir bakal yang semirip itu, ternyata enggak juga. Banyak juga yang kita dapat hari ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita tahu mengenai rukun sama syaratnya, gimana dia bisa dibilang sah atau enggak. Gitu. Terus jadi setelah kita bincang-bincang nih kesimpulan yang kita dapat tadi rukunnya ada 3. Yang pertama ada apa tadi Mas Anang? Yang pertama itu ada penjual sama pembelinya. Iya. Lalu yang kedua, Ada barangnya tentunya. yang ketiga Ada ada akad. akadnya. Nah, Lalu untuk syaratnya tadi ada 6. Yang pertama tadi ada yang pertama itu apa ya? Apa tadi? Tadi yang mampu itu, yang balik berakal dewasa. Ya, ya itu yang salah mampu. satunya. Habis itu penjual sama pembelinya ridho. Ya Ridho harus Nah, proses transaksinya itu dilakukan oleh pemilik atau atau atas izin pemilik. Betul. Yang Dan keempat, barang yang dijual itu seminim-minimnya sifatnya itu mubah. oke. Yang kelima, Yang kelima itu barangnya itu harus ada. yang terakhir tadi. Nah, kualitasnya itu harus benar-benar terjamin Iya. atau barangnya itu ada ketika proses transaksi tadi. Jadi jelas, barangnya jelas. Gitu. Biar gak jadi jahalah tadi kan. Iya benar. Oke, jadi mungkin sekian aja podcast dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.